Kedua ini, Ustaz. Saya mohon izin menyampaikan kegelisahan saya, Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan pikiran kotor dan pikiran melantur kemana-mana. Saya sudah mencoba untuk menasihati diri akan rasa malu kepada Allah yang sebenarnya. Namun mengapa rasanya masih susah sekali, sering muncul tiba-tiba, dan seolah hal tersebut tertanam di memori jangka panjang karena pornografi benar telah merusak otak. Hal tersebut berawal dari saya sewaktu kecil salah menggunakan teknologi. Dahulu saya kecanduan pornografi dan LGBT. Sudah 10 tahun hal itu bermula dari ketertarikan saya pada teknologi dan tanpa pengawasan dan pengarahan. Maka dari itu saya mohon izin menyampaikan, tolong bagi orang tua untuk selalu mengawasi segala teknologi yang anak gunakan, karena teknologi apapun saat ini berpotensi menjerumuskan jika orang tua sudah merasa dapat mengkontrol anak. Anak yang sudah kecanduan akan lebih pintar dan menemukan 1001 cara mengakali orang tuanya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi. Dan tolong bagi ibu yang mengaji membawa anak untuk membuat anak diam, mohon untuk tidak diberi HP terus menerus, karena saya keringat dingin dan gelisah ketika cukup sering melihat ibu-ibu di sini memberi anak HP, namun anak melihat video yang tidak sesuai dengan umur atau bahkan kurang pantas, sedangkan ibunya tidak mengawasi dan fokus mengaji. Saya sangat takut kesalahan yang saya alami terulang pada anak-anak bapak dan ibu. Naudzubillah. Untuk itu saya mohon tausiahnya, Ustadz. Saya mohon doanya untuk istiqomah mengaji, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya yang sangat besar. Pertama, ibu-ibu yang saat ini anaknya pegang HP diminta dulu, ya toh? Diminta bukan karena malu dengan kanan kirinya, sebab ada masukan ini tadi. Diminta karena memang kewajiban kita mendidik anak kita, momong anak kita. Karena sekarang ini yang momong anak kita adalah HP. Sejak usia dini, bahkan balita, bawah 5 tahun yang momong sudah HP. Ini semua orang tua saat ini mengalami hal yang demikian. Anaknya rewel, kasih HP, diam. Kalau tidak dikasih HP, ngamuk-ngamuk. Anaknya marah-marah, nendang-nendang. Akhirnya orang tuanya karena tidak tega, kemudian berilah anaknya HP. Ini tanggung jawab besar kita di hadapan Allah. Anak itu titipan dari Allah yang Allah lahirkan dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dengan fitrah. Fitrah itu kemauan, kemampuan, dan kesiapan untuk mengikuti agama tauhid. Tapi seiring dengan tumbuh kembang anak, ternyata orang tuanya memegang peranan yang sangat penting terhadap tumbuh kembang anak. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi
au yumajjisanihi. Ternyata kedua orang tuanya itu bisa menjadikan anak seorang Yahudi, bisa menjadikan anak seorang Nasrani, bisa menjadikan anak seorang Majusi. Kita jangan lantas berpikir, oh anak saya tetap Islam Ustadz meski mainan HP terus. Bukan begitu. Artinya orang tuanya meski tidak menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, namun tanpa disadari orang tuanya bisa membawa anaknya jauh dari jalan Allah gara-gara diberi kelonggaran, keleluasaan dengan HP dan internetnya sejak usia dini. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan seterusnya, orang tuanya ternyata berperan menjadikan anaknya jauh dari tuntunan Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah melalui HP. Ini ada hisab di hadapan Allah. Kenapa anakmu kamu biarkan dimong oleh HP tanpa kamu awasi? Sehingga akhlak anakmu tumbuh kembangnya sejak dini dirusak oleh HP, dirusak oleh internet. Sehingga anak akan meniru apa yang dilihat dalam HP-nya. Anak akan berkata dengan apa yang didengar dari HP-nya. Itu sejak dini. Padahal yang namanya ilmu yang dilihat oleh anak, yang didengar oleh anak, sejak kecil itu akan membekas sekali, kuat sekali dalam memori. Al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Sehingga memori yang melekat pada anak terkait apa yang anak lihat, apa yang anak dengar sejak kecil, itu sangat kuat dalam memori anak. Tidak akan hilang seperti ukiran di atas batu. Panjenengan mengukir di atas batu, itu sulit hilangnya ukiran itu. Dan itu hanya bisa didapat oleh oleh manusia ketika sejak kecil. Maka orang tuanya tanpa sadar, hanya gara-gara anaknya biar tidak nangis, diberi HP, maka orang tuanya berperan aktif dalam membentuk karakter akhlak anak sejak dini. Maka secara langsung maupun tidak langsung, orang tuanya telah mengukir di atas batu, memberikan ilmu pada anak, kuat lekatannya sebagaimana orang tua mengukir di atas batu. Kalau yang diukir baik, alhamdulillah, maka anaknya diawasi ketika menggunakan HP. Apa yang dilihat, apa yang dibuka, terus didampingi di sampingnya. Engkau anaknya ngalih rono, jenengan juga ikut ngalih, mendampingi anak. Anak ngoten mboten saged napa-napa Ustaz. Kalau tidak bisa ngapa-ngapa, ya sudah, ambil HP-nya. Ambil HP-nya, ajak anak beraktivitas dengan yang sesuai dengan usianya. Maka orang tua harus siap bermain dengan anak. Orang tua harus siap. Sing bapak-bapak ya kadang delian dengan anak, jelungan. Pun boten kober. Ya nanti kalau pulang kerja, anak pokoknya dialihkan. Jangan sampai anak terus ingin megang HP-nya. Memang diam anak itu kalau pegang HP.
Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, anak kita berarti tumbuh kembangnya didampingi dengan HP. Berarti sengemong bukan orang tuanya. Yang memberi pendidikan bukan orang tuanya, tetapi HP-nya dengan tontonan-tontonan yang seperti itu. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dia mengakar kuat dalam memori anak, membekas begitu kuat. Karena seperti ukiran di atas batu. Maka pengakuan yang bertanya tadi berawal sejak kecil kecanduan teknologi, tapi tanpa diawasi orang tua, sehingga dia lebih canggih dari orang tuanya, bisa menyembunyikan konten-konten, bisa mengelabui orang tuanya. Ketika anak pegang HP, orang tuanya kuwi nonton apa? Dengan satu kali sentuh tombol, cret, ternyata sudah berubah tontonannya. Wah, mendengarkan tausiah. Maka orang tuanya, oh alhamdulillah, kuotanya habis, oleh orang tuanya dibelikan kuota lagi. Kenapa? Karena untuk mendengarkan tausiah. Padahal hanya dengan kecepatan satu jari. Saking canggihnya anak. Orang tuanya mendekat, lihat apa? Pencet satu, jarinya bergerak hanya satu, cepat sekali, hitungan detik sebelum orang tua melihat. Begitu orang tua melihat, ternyata isinya bacaan-bacaan tentang tuntunan Islam. Wah, orang tuanya sampai ternyuh itu, menangis. Berarti manfaat sekali HP-nya. HP-nya kok lemot. Dibelikan yang lebih bagus. Kenapa? Karena anaknya membaca tentang tuntunan Islam, melihat nasihat-nasihat tentang Islam. Kuotanya habis, langsung belikan. Padahal ditipu oleh anaknya. Kalau ada orang tua di samping, dia lihat yang orang tuanya ridho. Begitu orang tuanya tidak ada, dia ganti. Termasuk pengakuan tadi, pornografi. Bahkan sampai LGBT, kaumnya Nabi Lut. Berarti LGBT ternyata saat ini telah masuk dalam keluarga besar Muslim. Sehingga bukan omong kosong LGBT ini. Ternyata orang yang ngaku Islam pun juga melakukan ini, LGBT. Dan yang bersangkutan bertanya di sini, berarti LGBT telah masuk dalam keluarga kita. Namun alhamdulillah, karena ngaji, yang bersangkutan sadar sampai ndredeg kalau melihat orang tua memberi anak HP dan tontonannya seperti itu. Tidak sesuai dengan usianya. Gemetar, teringat dengan pengalaman pribadi. Maka terima kasih masukan yang sangat berharga. Untuk kedepannya, tobat pada Allah, tidak ada jalan lain. Teknologi itu memang banyak manfaatnya. Kemajuan teknologi, internet itu memang banyak manfaatnya. Tetapi sebelum mengambil manfaatnya, kaidah usul fikih mengatakan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ingin punya Android, karena dengan Android itu nanti akan dapat manfaat sebanyak-banyaknya. Namun sebelum mengambil manfaat dari Android dan internet, kedepankan dulu pencegahan keburukan. Kalau saya punya Android, saya punya kuota full, apa iya akan saya gunakan untuk hal-hal positif? Kalau ternyata masih condong pada hawa nafsu sehingga internet untuk hal-hal negatif,
Berarti sebelum maslahat, sebelum manfaat bisa diambil, ternyata sudah ditimpa terlebih dahulu oleh kemadorotan. Jadilah seorang LGBT kemudian melakukan perzinaan, yang sudah menikah melakukan perselingkuhan, bahkan ada yang bisek, dengan laki iya, dengan perempuan iya. Nauzubillah, nauzubillah, sudah terlaknat itu kalau tidak tobat. Ini gara-gara dari HP, dari internet. Maka masukan yang sangat berharga, karena pengalaman pribadi, alhamdulillah akhirnya tobat, mudah-mudahan tobatan nasuha. Kemudian memberikan pengalamannya, memberikan ilmunya, informasinya, agar kita sebagai orang tua betul-betul menjaga anak kita. Menjaga anak kita. Bagaimana kita tadi yang bersangkutan ingin bertobat, namun terus dihantui perasaan teringat masa lalu. Itu bisikan setan. Dan bisikan setan itu akan terus ada. Innal insan, inna syaitan yajri fil insan majrad dam. Sesungguhnya setan itu akan masuk ke dalam manusia dalam arti terus membisikkan, bujukan, tipuannya, rayuannya, itu kecepatannya, kelancarannya seperti aliran darah. Jadi bisikan setan itu sangat dekat sekali kepada kita, alirannya sangat cepat sekali, sebagaimana kecepatan aliran darah, kelancaran aliran darah yang mengalir di tubuh kita. Artinya selama kita hidup, selama itu pula setan akan berusaha membisiki kita. Begitu datang bisikan itu, cara melawannya jadikan setan sebagai musuh, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Jangankan kita, dulu pernah ada dua sahabat dari Ansor pernah termakan bujuk rayu setan. Ketika di tengah malam melihat Nabi sedang iktikaf, kemudian keluar bersama seorang perempuan. Maka dua laki-laki Ansor tadi lantas bergegas, karena pada waktu itu malam gelap, tidak ada cahaya seperti saat ini. Tapi beliau berdua ini melihat Nabi dengan seorang perempuan. Bersama siapa Nabi ini? Setan membisikkan. Maka dua sahabat Ansor tadi mempercepat langkah kakinya, ingin melihat Nabi itu, siapa perempuan yang bersama Nabi. Engkau gek-gek, jangan-jangan ini setan masuk. Begitu dekat, kata Nabi, ala rislikuma, pelan-pelan saja. Innaha Sofiyah, sesungguhnya dia Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai itu istri Nabi. Setelah melihat itu, dua sahabat Ansor tadi mengatakan, Masya Allah ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, Inna syaitan yajri fil insani majrad dam. Sesungguhnya setan mengalir pada manusia sebagaimana aliran darah yang ada di tubuh manusia. Setiap waktu setan akan terus membijuk rayu manusia agar tergelincir dari jalan Allah. Jenengan punya azam kuat, tobat pada Allah, tobatan nasuha. Setan tidak mau itu, setan tidak ikhlas jenengan tobat. Pengennya tetap jenengan LGBT terus, ayo gen punya konco. Maka setan akan masuk. Jenengan mengingat, wah dulu begini, wah tampak indah sekali. Dulu begini, wah nggak terkena aturan Islam. Ya, dengan siapapun asal tertarik dia lampiaskan, wah ternyata indah sekali. Setan akan masuk seperti itu. Termasuk
itu yang dibiti. Sekarang yang sudah punya suami, yang sudah punya istri saja, setan terus akan masuk. Mengingatkan pada teman SMP-nya, mengingatkan teman SMP, mengingatkan teman kuliahnya, oh itu lebih cantik daripada istrimu, oh itu lebih tampan daripada suamimu, coba dicari nomornya, cari akun medsosnya. Sehingga suami sibuk nyari akun medsos teman-teman SMP, SMA atau kuliahnya dulu, teman wanitanya. Istri juga begitu, berusaha mencari teman-teman laki-lakinya dulu. Padahal sudah punya istri yang sah, punya suami yang sah secara syariat. Itu setan terus akan bisiki. Kecepatan bujuk rayunya seperti cepatnya dan lancarnya aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita. Kemudian Nabi bersabda pada dua orang Ansor tadi, wa inni khasyitu, dan sungguh aku, yaitu Nabi, sangat mengkhawatirkan ayyaqdhifa bikuma su'an, setan membisikkan sesuatu yang jahat kepada kalian berdua. Dengan melihat Nabi, di samping Nabi seorang perempuan, maka setan masuk. Itu Nabi bersama siapa perempuan itu? Langkahnya dipercepat, pengen tahu sebetulnya Nabi dengan siapa. Begitu sampai di hadapan Nabi, dekat Nabi, Nabi perintahkan ala rislikuma, hati, jalan pelan-pelan, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Perempuan yang bersamaku ini adalah Sofiyah. Itu sahabat Ansor, hampir termakan oleh bujuk rayu setan. Apalagi kita. Nah, bagaimana? Lawan terus bujuk rayu setan, lawan terus. Kemudian bagi orang tua, termasuk kita-kita ini, jaga anak kita dengan baik. Itu menjadi hisab kita di hadapan Allah. Salah satu yang akan dihisab oleh Allah terkait dengan amanah anak. Bagaimana kita mendidik anak kita? Apakah sudah kita arahkan, kita pimpin, kita bimbing ke jalan yang benar, atau justru kita biarkan sedemikian rupa tumbuh kembangnya didampingi oleh setan gepeng. Tumbuh kembangnya berarti yang mendidik, yang ngemong itu setan gepeng, bukan bapak, bukan ibunya. Tanggung jawab di hadapan Allah besar sekali. Hujah apa yang akan kita bawa sampai di hadapan Allah. Maka maksimal betul awasi anak kita, didik anak kita, bimbing anak kita, gandeng tangan anak kita menuju jalan yang Allah ridhoi. Tidak mengapa kita berpenat-penat, berlelah-lelah di dunia ini dalam mendidik anak. Insya Allah selamat dunia akhirat. Daripada kita tidak, namun ternyata anak kita sing ngomong setan gepeng, sehingga kita dunia tidak lelah, akhirat lelah luar biasa. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, mudah-mudahan bisa menjalani kehidupan sisa hidup ini dengan tobat nasuha kepada Allah. Dosa-dosa yang telah lalu mudah-mudahan diampuni oleh Allah, selama betul-betul terketuk hatinya untuk taubatan nasuha, kembali kepada Allah zahiran wa batinan. Ya, ada lagi?